Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kholiswatul Wardazuyuni, NIM 2210610025 dari kelas A5TMR. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek STEM yang berjudul Pengembangan Modul Digital Pembelajaran Matematika berbasis STEM untuk calon guru sekolah dasar. Langsung saja kita ke pembahasan. Yang pertama yaitu latar belakang. Era teknologi telah mengubah cara kita belajar dan mengajar. Teknologi informasi dan komunikasi membuat pendidikan lebih interaktif, menarik, dan efektif. Kemampuan berpikir kritis, pemecahan masalah, kreatif, dan kemampuan bekerja sama menjadi sama penting di era modern. Pembelajaran berbasis STEM atau Science, Technology, Engineering, and Mathematics dianggap sebagai salah satu metode terbaik untuk meningkatkan keterampilan tersebut. Pembelajaran matematika memerlukan inovasi untuk meningkatkan motivasi siswa dan pemahaman mereka sebagai pusat pendidikan. Guru memiliki tanggung jawab yang sangat penting untuk menerapkan inovasi ini dengan memberikan pengetahuan dan keterampilan yang memadai sejak dini. Calon guru diharapkan dapat menjadi agen perubahan dalam meningkatkan kualitas pendidikan matematika. Selanjutnya yaitu tujuan. Tujuan pengembangan modul digital pembelajaran matematika berbasis STEM untuk calon guru sekolah dasar memiliki beberapa tujuan utama, yaitu pertama, mempersiapkan calon guru untuk era digital. Mempersiapkan calon guru untuk menghadapi tantangan era digital melibatkan pengembangan kompetensi yang relevan dengan teknologi informasi dan komunikasi. Calon guru perlu dilatih untuk mengintegrasikan teknologi dalam proses pembelajaran guna meningkatkan efektivitas dan keterlibatan siswa. Ini mencakup pemahaman tentang penggunaan perangkat lunak pendidikan, platform pembelajaran online, serta metode pengajaran yang memanfaatkan media digital. Dengan demikian, calon guru tidak hanya menguasai konten akademik, tetapi juga mampu beradaptasi dengan perubahan yang cepat dalam dunia pendidikan. Yang kedua yaitu meningkatkan kualitas pembelajaran matematika. Peningkatan kualitas pembelajaran matematika dapat dilakukan melalui beberapa strategi yang terstruktur. Penelitian menunjukkan bahwa manajemen peningkatan kualitas pembelajaran matematika melibatkan 3 tahap utama, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Dalam tahap perencanaan, penting untuk merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan, serta memberikan ruang bagi kreativitas siswa. Pelaksanaan pembelajaran harus melibatkan metode yang mendorong partisipasi aktif siswa, seperti diskusi dan penggunaan media pembelajaran. Yang ketiga yaitu evaluasi, dilakukan untuk menilai efektivitas metode yang digunakan dan untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Yang ketiga yaitu mengembangkan kompetensi STEM calon guru. Mengembangkan kompetensi STEM atau Sains, Teknologi, Teknik, dan Matematika pada calon guru sangat penting untuk mempersiapkan mereka menghadapi kebutuhan pendidikan modern. Program pelatihan harus mencakup pendekatan interdisipliner yang mengaitkan konsep-konsep berbagai bidang STEM. Selain itu, penerapan model pembelajaran terpadu dapat membantu calon guru memahami bagaimana mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu dalam pengajaran mereka. Melalui pengalaman praktis dan kolaborasi dengan rekan-rekan, calon guru dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam menyampaikan materi STEM yang secara efektif. Yang keempat yaitu menjembatani teori dan praktek. Menjembatani teori dan praktek dalam pendidikan adalah kunci untuk meningkatkan kualitas pengajaran. Calon guru perlu mendapatkan pengalaman langsung melalui praktek mengajar di lapangan, di mana mereka dapat menerapkan teori yang telah dipelajari. Model seperti lesson study
terbukti efektif dalam meningkatkan kualitas pengajaran dengan memberikan kesempatan bagi guru untuk berkolaborasi dan belajar dari satu sama lain. Dengan cara ini, calon guru tidak hanya memahami konsep teoritis tetapi juga mampu menerapkannya dalam situasi nyata di kelas, sehingga menghasilkan pengalaman belajar yang lebih bermakna bagi siswa. Selanjutnya yaitu langkah-langkah. Berikut adalah penjelasan langkah-langkah pengembangan modul pembelajaran mulai dari analisis kebutuhan hingga implementasi dan evaluasi dengan detail yang spesifik. Yang pertama yaitu analisis kebutuhan. Langkah pertama ini dalam pengembangan modul pembelajaran adalah analisis kebutuhan. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi apa saja yang dibutuhkan oleh siswa dan guru dalam proses pembelajaran. Langkah ini melibatkan survei, wawancara, dan observasi untuk mengetahui kelemahan dan kekuatan saat ini, serta aspirasi siswa dan guru. Informasi ini digunakan untuk membuat profil belajar yang detail, termasuk jenis materi yang perlu disajikan, tingkat kompleksitas, dan preferensi belajar siswa. Yang kedua yaitu perancangan modul. Setelah kita menganalisis kebutuhan selesai, langkah berikutnya adalah perancangan modul. Proses ini meliputi identifikasi tujuan pembelajaran, yang menentukan tujuan pembelajaran yang jelas dan spesifik, serta indikator pencapaian. Desain modul membuat rencana modul yang inklusif, mulai dari materi pokok hingga evaluasi formatif dan final. Selanjutnya yaitu penyajian materi. Memilih materi pembelajaran yang sesuai dengan profil belajar siswa dan guru, serta disusun dalam unit-unit kecil yang mudah dipelajari. Yang ketiga yaitu pengembangan modul. Langkah pengembangan modul melibatkan beberapa tahap. Yang pertama yaitu penyusunan naskah atau draft. Menulis naskah modul yang sistematis dan komunikatif, termasuk petunjuk penggunaan, judul, pendahuluan, daftar isi, materi pokok, tugas, dan instrumen penilaian. Yang kedua yaitu komponen-komponen modul. Modul harus memenuhi karakteristik modul ideal seperti self-instructional, self-contained, stand-alone, adaptive, user-friendly, dan kontekstual. Selanjutnya yaitu produksi modul. Merakit semua komponen modul sesuai rencana, termasuk lampiran seperti lembar belajar, materi belajar, dan instrumen asesmen. Yang keempat yaitu validasi modul. Langkah validasi modul bertujuan untuk memastikan kualitas modul sebelum digunakan. Ini melibatkan yang pertama yaitu uji coba, tes pengetahuan pre-tes dan post-tes untuk mengukur peningkatan pengetahuan siswa sebelum dan setelah menggunakan modul. Yang kedua yaitu evaluasi validitas, menggunakan validator untuk memvalidasi isi modul, struktur, dan bahasa yang guna memastikan bahwa modul itu mudah dipahami dan relevan dengan kebutuhan siswa. Yang kelima yaitu revisi modul. Setelah validasi, langkah revisi modul dilakukan untuk memperbaiki segala kekurangan yang ditemukan. Revisi ini melibatkan yang pertama yaitu identifikasi kesalahan. Mengidentifikasi kesalahan atau kelemahan dalam modul berdasarkan feedback dari ujian coba dan evaluasi validitas. Yang kedua yaitu pengubahan isi. Mengubah isi modul untuk memperbaiki klaritas, konteks, dan daya tariknya, serta memastikan modul memenuhi prinsip-prinsip pengembangan modul yang baik. Yang keenam yaitu implementasi dan evaluasi. Akhirnya, kita sampai ke tahap terakhir yaitu langkah implementasi dan evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa modul dapat digunakan secara efektif dalam kelas. Pelaksanaan pembelajaran.
yaitu guru melaksanakan pembelajaran menggunakan modul yang telah direvisi. Pastikan bahwa aktivitas pembelajaran selaras dengan tujuan pembelajaran dan modul. Monitoring dan evaluasi formatif. Menggunakan instrumen asesmen formatif untuk memantau perkembangan siswa secara rutin dan membuat perubahan yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja siswa. Evaluasi akhir. Melakukan tes final untuk mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran dan membandingkan dengan hasil pretest untuk mengetahui dampaknya terhadap peningkatan pengetahuan siswa. Melalui langkah-langkah ini, pengembangan modul pembelajaran dapat dijamin efektif dan bermakna bagi siswa. Selanjutnya yaitu tahap perencanaan. Tahap perencanaan di sini ada 6, yaitu pertama, analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan adalah langkah awal yang krusial dalam pengembangan modul. Proses ini melibatkan pengumpulan data untuk memahami kebutuhan siswa dan guru, serta konteks pendidikan yang ada. Metode yang umum digunakan termasuk survei, wawancara, dan observasi. Hasil dari analisis ini akan membantu dalam menentukan materi apa yang perlu diajarkan dan bagaimana cara penyampaiannya agar sesuai dengan harapan dan kebutuhan peserta didik. Yang kedua yaitu penentuan tujuan pembelajaran. Setelah melakukan analisis kebutuhan, langkah selanjutnya adalah penentuan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran harus spesifik dan terukur sehingga dapat memberikan panduan jelas tentang apa yang diharapkan siswa capai setelah mengikuti modul. Tujuan ini harus disusun berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku. Yang ketiga yaitu pilihan materi. Pilihan materi mencakup pemilihan konten yang relevan dan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Materi harus bervariasi dan menarik agar dapat meningkatkan minat belajar siswa. Selain itu, materi juga harus kontekstual, artinya relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa, sehingga mereka dapat melibat aplikasi praktis dari apa yang mereka pelajari. Yang keempat yaitu perancangan struktur modul. Setelah materi dipilih, langkah berikutnya adalah perancangan struktur modul. Struktur modul harus logis dan sistematis, mencakup bagian-bagian seperti pendahuluan, isi materi, latihan, dan evaluasi. Setiap bagian harus dirancang agar saling mendukung untuk mencapai tujuan pembelajaran secara efektif. Penyajian informasi harus jelas dan mudah dipahami oleh siswa. Yang kelima yaitu pilihan media pembelajaran. Pilihan media pembelajaran sangat penting untuk meningkatkan interaktivitas dan keterlibatan siswa dalam proses belajar. Media dapat berupa buku teks, video, presentasi digital, atau alat peraga lainnya yang mendukung penyampaian materi. Pemilihan media harus mempertimbangkan karakteristik siswa serta konteks pembelajaran untuk memastikan bahwa media tersebut efektif dalam menyampaikan informasi. Yang keenam yaitu evaluasi tahap awal. Langkah terakhir ini adalah melakukan evaluasi tahap awal terhadap modul yang telah dikembangkan. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan modul sebelum diimplementasikan secara luas. Metode evaluasi ini dapat berupa uji coba terbatas dengan sekelompok siswa untuk mendapatkan umpan balik dengan mengenai kejelasan materi, kesesuaian media, dan efektivitas keseluruhan modul. Hasil evaluasi ini akan menjadi dasar untuk revisi dan perbaikan modul agar lebih sesuai dengan kebutuhan siswa. Selanjutnya yaitu tahapan pengembangan cerita dan konten. Yang pertama yaitu membangun narasi yang menarik. Membangun narasi yang menarik melibatkan beberapa langkah kritis untuk membuat cerita yang menarik dan efektif. Berikut adalah
cara membangun narasi yang menarik. Yang pertama yaitu menentukan tema dan pesan moral. Yang kedua, gunakan sudut pandang yang tepat. Yang ketiga, buat kalimat pembuka yang menarik. Yang keempat, tampilkan tokoh utama dengan jelas. Yang kedua yaitu memilih contoh dan kasus. Memilih contoh dan kasus yang tepat sangat penting dalam membuat narasi yang menarik dan relevan. Berikut adalah tips untuk memilih contoh dan kasus yang baik. Yang pertama yaitu konteks realistis. Yang kedua yaitu relevansi dengan audiens. Yang ketiga yaitu detail dan spesifik. Selanjutnya yang ketiga, mengintegrasikan konsep STEM. Konsep STEM atau Science, Technology, Engineering, and Math dapat diintegrasikan dalam narasi untuk membuatnya lebih menarik dan edukatif. Berikut adalah cara mengintegrasikan konsep STEM. Yang pertama yaitu incorporating science concept. Yang kedua teknologi modern. Yang ketiga engineering principles. Yang keempat matematika dalam Yang keempat yaitu membuat materi pembelajaran yang interaktif. Membuat materi pembelajaran yang interaktif dapat meningkatkan minat belajar siswa. Berikut adalah tips untuk membuat materi pembelajaran yang interaktif. Yang pertama yaitu aktivitas belajar interaktif. Yang kedua, media multimedia. Yang ketiga, evaluasi formatif. Selanjutnya yang kelima yaitu menyusun struktur modul. Menyusun struktur modul yang sistematis dan logis sangat penting untuk membuat narasi pembelajaran yang efektif. Berikut adalah langkah-langkah menyusun struktur modul. Yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua yaitu isi materi, yang ketiga latihan dan aktivitas belajar, yang keempat evaluasi. Yang keenam yaitu evaluasi konten. Evaluasi konten adalah langkah terakhir dalam pengembangan narasi pembelajaran. Berikut adalah tips untuk melakukan evaluasi konten. Yang pertama yaitu umpan balik siswa. Yang kedua, data kuesioner atau survei. Yang ketiga, observasi kelas. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, kamu dapat membangun narasi pembelajaran yang menarik, integratif, interaktif, dan efektif. Selanjutnya yaitu tahap desain dan produksi. Di sini ada 6 tahap desain dan produksi. Pengembangan modul digital, pembelajaran matematika berbasis STEM untuk calon guru sekolah dasar melibatkan beberapa tahap penting yang mengikuti model ADI yaitu analis, design, development, implementation, dan evaluation. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai tahap desain dan produksi dalam pengembangan modul ini. Yang pertama yaitu analisis kebutuhan. Tahap ini dimulai dengan analisis kebutuhan untuk menentukan kompetensi yang harus dicapai. Peneliti melakukan studi pendahuluan untuk memahami masalah yang ada di lapangan serta kebutuhan spesifik dari calon guru. Yang kedua yaitu desain modul digital. Pada tahap desain, peneliti menyusun dan mengorganisasikan materi pembelajaran berdasarkan kompetensi yang telah ditentukan. Ini termasuk pembuatan draft modul yang mencakup judul dan gambaran umum materi. Desain produk juga mencakup pemilihan elemen multimedia seperti video, animasi, dan grafik untuk meningkatkan daya tarik dan efektivitas pembelajaran. Yang ketiga yaitu validasi desain. Setelah desain awal selesai, modul digital akan divalidasi oleh ahli di bidang pendidikan. Proses ini bertujuan untuk memastikan kesesuaian konten dengan kebutuhan pembelajaran dan standar pendidikan yang berlaku. Yang keempat yaitu pengembangan modul. Setelah validasi, langkah selanjutnya adalah produksi modul digital. Ini melibatkan pembuatan konten sesuai dengan desain yang telah disetujui.
termasuk penyusunan materi dalam format digital menggunakan perangkat lunak seperti Flip, PDF, Profesional, atau Canva. Proses ini juga mencakup pengujian awal untuk memastikan bahwa semua elemen berfungsi dengan baik. Yang kelima yaitu uji coba dan revisi. Modul digital kemudian diuji coba pada sekelompok kecil pengguna atau calon guru untuk mengumpulkan umpan balik tentang efektivitas dan kegunaan modul tersebut. Berdasarkan umpan balik ini, revisi dilakukan untuk memperbaiki kelemahan yang teridentifikasi selama uji coba. Yang keenam yaitu implementasi. Setelah semua revisi dilakukan dan modul dinyatakan layak, modul digital siap diimplementasikan dalam proses pembelajaran di kelas. Ini merupakan langkah terakhir dalam siklus pengembangan, di mana modul digunakan secara luas oleh calon guru untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam mengajar matematika berbasis STEM. Intinya, pengembangan modul digital pembelajaran matematika berbasis STEM untuk calon guru sekolah dasar mengikuti prosedur sistematis yang mencakup analisis kebutuhan, desain, validasi, produksi, uji coba, dan implementasi. Model ADI memberikan kerangka kerja yang efektif untuk memastikan bahwa modul yang dihasilkan tidak hanya menarik, tetapi juga memenuhi standar pendidikan yang diperlukan. Selanjutnya yaitu uji coba dan pengembangan. Uji coba dan pengembangan modul digital pembelajaran matematika berbasis STEM untuk calon guru sekolah dasar merupakan langkah kritis dalam memastikan efektivitas dan kelayakan modul tersebut. Berikut adalah penjelasan mengenai proses uji coba dan pengembangan yang dilakukan. Yang pertama yaitu pelaksanaan uji coba. Uji coba modul dilakukan setelah tahap pengembangan selesai, dengan tujuan untuk mengidentifikasi kekurangan dan mendapatkan umpan balik dari pengguna. Proses ini melibatkan penggunaan modul oleh sekelompok kecil calon guru untuk mengevaluasi keterlaksanaan dan manfaatnya dalam pembelajaran. Yang kedua yaitu pengumpulan data. Data dikumpulkan melalui beberapa metode, termasuk angket respon. Siswa diharuskan mengisi angket untuk menilai kepraktisan dan efektivitas modul. Observasi, peneliti mengamati interaksi siswa dengan modul selama proses pembelajaran. Metode wawancara yaitu diskusi dengan peserta didik dan pendidik untuk mendapatkan wawasan mendalam tentang pengalaman mereka. Yang ketiga yaitu analisis hasil uji coba. Hasil dari uji coba dianalisis untuk menentukan validitas, kepraktisan, dan efektivitas modul. Misalnya, modul yang diuji menunjukkan skor rata-rata kepraktisan sebesar 89%, yang menunjukkan bahwa modul sangat praktis digunakan dalam konteks pembelajaran. Yang keempat yaitu revisi berdasarkan umpan balik. Setelah uji coba, revisi dilakukan berdasarkan umpan balik yang diterima. Proses ini penting untuk menyempurnakan konten dan desain modul agar lebih sesuai dengan kebutuhan penggunaan. Revisi mencakup perbaikan pada aspek konten, penyajian, dan media yang digunakan dalam modul. Yang kelima yaitu validasi oleh ahli. Modul yang telah direvisi kemudian divalidasi oleh para ahli di bidang pendidikan untuk memastikan bahwa semua konten memenuhi standar akademik dan pedagogis. Validasi ini melibatkan penilaian dari dosen atau praktisi berpengalaman. Yang keenam yaitu setelah melalui proses revisi dan validasi, model digital siap untuk diimplementasikan secara lebih luas dalam pembelajaran. Ini mencakup penerapan modul di kelas-kelas yang lebih besar untuk melihat dampaknya terhadap kemampuan pemecahan masalah siswa, serta keterlibatan mereka dalam pembelajaran berbasis STEM.
Kesimpulannya yaitu proses uji coba dan pengembangan modul digital pembelajaran matematika berbasis STEM melibatkan langkah-langkah sistematis yang memastikan bahwa produk akhir tidak hanya valid secara akademis tetapi juga praktis dan efektif dalam meningkatkan kemampuan calon guru. Revisi berdasarkan umpan balik pengguna menjadi kunci dalam menghasilkan modul yang berkualitas tinggi dan relevan dengan kebutuhan pendidikan saat ini. Selanjutnya yaitu implementasi dan distribusi. Implementasi dan distribusi model digital pembelajaran matematika berbasis STEM untuk calon guru sekolah dasar merupakan langkah penting dalam memastikan bahwa modul tersebut dapat digunakan secara efektif dalam konteks pendidikan. Berikut adalah penjelasan mengenai proses implementasi dan distribusi dari pengembangan modul ini. Yang pertama yaitu persiapan implementasi. Sebelum modul diterapkan, dilakukan persiapan yang mencakup pelatihan bagi calon guru tentang cara menggunakan modul digital. Pelatihan ini bertujuan untuk memastikan bahwa para pendidik memahami fitur-fitur modul dan dapat mengintegrasikannya ke dalam proses pembelajaran. Yang kedua yaitu pelaksanaan pembelajaran. Modul digital diimplementasikan dalam kelas dengan melibatkan calon guru sebagai pengguna utama. Pembelajaran dilakukan dengan pendekatan aktif, di mana siswa diajak berinteraksi dengan materi melalui berbagai elemen multimedia yang terdapat dengan modul, seperti video, animasi, dan kuis interaktif. Yang ketiga yaitu pengumpulan umpan balik. Setelah implementasi, umpan balik dikumpulkan dari peserta didik dan pendidik untuk mengevaluasi efektivitas modul. Data ini diperoleh melalui angket, wawancara, dan observasi selama proses pembelajaran. Hasil umpan balik ini sangat berharga untuk perbaikan modul di masa mendatang. Yang keempat yaitu penyebaran modul digital. Modul digital yang telah teruji dan divalidasi akan didistribusikan ke sekolah-sekolah yang membutuhkan. Didistribusi dapat dilakukan melalui platform online atau melalui penyedia layanan pendidikan yang bekerja sama dengan lembaga pendidikan. Yang kelima yaitu aksesibilitas. Untuk memastikan aksesibilitas, modul digital dirancang agar dapat digunakan di berbagai perangkat, termasuk komputer dan smartphone. Hal ini memungkinkan calon guru untuk mengakses materi kapan saja dan di mana saja, mendukung pembelajaran jarak jauh maupun tatap muka. Yang keenam yaitu monitoring dan evaluasi. Setelah didistribusi, penting untuk melakukan monitoring terhadap penggunaan modul di lapangan. Evaluasi berkala akan dilakukan untuk menilai dampak modul terhadap kemampuan pemecahan masalah siswa, serta efektivitasnya dalam meningkatkan hasil belajar matematika. Kesimpulannya yaitu implementasi dan distribusi modul digital pembelajaran matematika berbasis STEM untuk calon guru sekolah dasar melibatkan langkah-langkah sistematis yang memastikan bahwa modul tidak hanya efektif tetapi juga mudah diakses oleh pengguna. Proses pelatihan, umpan balik, dan evaluasi berkelanjutan akan membantu dalam memperbaiki kualitas modul serta meningkatkan pengalaman belajar bagi siswa dan calon guru. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.